الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Bapak dan saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali puji dan syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang kita rasakan sampai detik ini. Kita akui tidak ada kemampuan kita untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh ini, melainkan itu adalah kuasa Allah untuk kita semuanya. Maka pada hakikatnya orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tahu akan kekurangan dirinya. Sesungguhnya dia adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang penuh dengan kekurangan. Maka dengan syukur itu dia memohon kepada Allah, semoga Allah zat yang maha kuat itu memberikan kekokohan kepada tubuhnya. Zat yang maha kaya itu mencukupi di atas kekurangan yang dia rasakan. Pada hakikatnya syukur adalah keinginan kita untuk lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Yang kita tahu bulan Sya'ban ini adalah di mana Rasul memperbanyak amalan-amalan soleh beliau, di mana Rasul meminta dan mohon kepada Allah. Di bulan Rajab dan Sya'ban ini Allah berikan keberkatan kepada beliau sehingga sampai nanti masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka Bapak dan saudara, dengan kabar datangnya Ramadan, hendaknya ada keinginan bagi kita untuk bisa lebih baik lagi. Bagaimana cara para salafus soleh menyikapi tentang kabar datangnya Ramadan atau menyikapi bulan suci Ramadan itu? Karena mereka tahu sungguh Ramadan itu menghamparkan begitu luas ladang amal untuk kita bisa kerjakan. Karena mereka paham bulan Ramadan itu adalah tempat yang dimana Allah muliakan segala amal yang kita kerjakan. Para salafus soleh tahu mereka adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Ramadan datang, Allah berikan sebuah kesempatan untuk Allah mengampuni dosa-dosa itu. Qala ba'dus salaf,
Maka orang-orang salaf itu memberikan sikap tentang Ramadan ini, membagi bulan yang 12 ini hanya untuk Ramadan saja. Kanu yad'una Allah 6 ashhur ay yuballighuhu syahrul Ramadan. Orang-orang soleh terlebih dahulu sebelum kita, para salafus soleh, mereka bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ayyad'un Allah 6 ashhur, selama 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba, ayyuballighuhu syahrul Ramadan, hendaknya Allah berkenan memasukkan mereka ke bulan Ramadan. Arti kata, orang-orang terdahulu yang taat, yang beriman, 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan diri mereka, minimal mohon kepada Allah agar Allah berkenan memasukkan mereka di dalam bulan itu. Kemudian ketika Ramadan tiba, mereka tunaikan amal itu semaksimal mungkin sesuai dengan yang apa mereka pahami. Tapi pasca Ramadan, selesai Ramadan itu, apa sikap mereka? Summa yad'un Allah 6 ashhur ay yataqabbalahu minhum. Setelah Ramadan usai, mereka pun khawatir, mereka memohon kepada Allah agar kiranya Allah menerima ibadah yang sudah mereka kerjakan selama sebulan penuh itu. Jadi kalau kita lihat redaksi ini, orang-orang yang tahu dan yang paham dengan Ramadan, mereka sungguh berhati-hati. Satu sisi mereka harap berjumpa dengan Ramadan, kemudian ketika diberikan kesempatan di bulan itu mereka beramal. Pasca Ramadan mereka cemaskan apakah amalan mereka diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita petik kesimpulan kepada saudara, sesungguhnya seseorang memperlakukan Ramadan itu nanti sejauh mana dia paham dengan Ramadan itu. Maka pada khutbah yang singkat ini kita sampaikan beberapa poin, semoga kita paham dengan Ramadan itu, sehingga kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita tidak mau tergadaikan dengan masalah kesibukan-kesibukan dunia lagi. Kalau kita paham Ramadan itulah tempat yang kita nanti-nanti. Qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah, di mana di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga. Arti kata Allah permudah kita untuk mengerjakan kebaikan. Cobalah Bapak Saudara perhatikan di bulan Ramadan, orang yang semula tidak pernah menempuh masjid dan musala untuk sujud di dalamnya, ketika Ramadan datang dia yang pertama kali sampai di masjid dan musala untuk beribadah. Allah bukakan kemudahan itu. Coba Bapak Saudara perhatikan, orang-orang yang selama ini tidak pernah tertutup auratnya dengan hijab yang rapi, tapi Ramadan tiba membawa dia mudah untuk menutup auratnya. Karena Allah katakan futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga itu, petanda di bulan itu Allah mudahkan kita untuk berbuat taat. Wa ghuliqat abwabun nar, di samping Allah membukakan pintu surga, di sisi lain Allah tutup pintu-pintu neraka. Allah persempit ruang kita untuk mengerjakan kemaksiatan. Allah perpendek waktunya untuk kita tidak sempat lagi mengerjakan kebatilan, karena sudah semua orang menunaikan puasa di waktu itu. Wasuffidatis syayatin, dan para syaitan Allah belenggu di bulan itu. Arti kata, Allah ingin lihat siapa sih di antara kita yang terbaik amalannya. Kalau sudah sedemikian Allah membuatkan konsepnya kita dipermudah Ramadan ini untuk beramal baik. Allah persingkat, Allah perkecil ruangnya bagi kita untuk bermaksiat. Allah belenggu para syaitan. Akan tetapi Ramadan tiba, kita masih berbuat maksiat. Bulan yang mana lagi yang akan kita nanti untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bulan yang seperti apa lagi yang kita nanti-nanti untuk kita bisa sujud, ruku dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Betapa banyak dan sayangnya Allah kepada kita, wahai hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa. Sungguh Ramadan datang,
memberikan suatu tempat bagi kita untuk Allah mengampuni dosa kita. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa di antara kita yang betul-betul menunaikan siam di siang hari disebabkan karena iman kita yakin kepada Allah dan penuh harap semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa kita. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini penuh dengan perbuatan dosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Akan tetapi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian yang punya dosa itu kalian yang mau bertaubat kepada Allah. Ramadan datang memberikan sebuah ruang untuk kita mengakui segala dosa kita, untuk memberikan ruang kepada kita introspeksi diri kita. Kalau kita temukan dosa-dosa itu bukanlah suatu perkara yang besar, akan tetapi perkara yang amat besar ketika kita tahu kita berdosa, tapi ada wasilah tempat untuk kita menghapuskan dosa itu. Kita juga tidak kunjung untuk mohon kepada Allah agar Allah lepaskan kita dari dosa itu. Maka salah satu di antara doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah itu adalah, sungguh celakalah umatmu ketika dia sampai di bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan dosanya belum juga terampuni. Kalau kita paham dengan itu, maka kita tidak akan sia-siakan barang sedetik pun waktu yang berlalu di Ramadan itu, melainkan di situ ada amal soleh yang kita kerjakan. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, begitu juga malamnya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa di antara kita yang qiyam, menunaikan pelaksanaan ibadah di malam harinya, itu kita kerjakan semata-mata pengakuan iman kita kepada Allah, dan kita harap Allah yang membalasnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni kembali dosa kita. Tapi sayang beribu sayang, Allah sudah berikan kesempatan itu, tapi kadang kita masih seolah-olah tidak mau untuk mengambilnya. Betapa banyak kita saksikan ketika awal Ramadan, pertengahan Ramadan begitu ramai masjid kita, musola kita untuk berjamaah. Akan tetapi 10 minggu terakhir itu kemana? Sudah mulai hilang lagi. Padahal kalau kita tahu keistimewaan yang dibawa Ramadan, ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan kalau seandainya kita mendapatkan itu. Dan kata Rasulullah, itu diletakkan di 10 malam terakhir. Maka dari itu Bapak dan Saudara, begitu banyak keistimewaan yang Ramadan hantarkan untuk kita. Dan ketahui kita butuh akan kemuliaan itu. Kita butuh akan pengampunan itu. Kita butuh akan berlipat gandanya amal soleh itu. Lantas apalagi yang membuat kita lalai untuk berbuat taat? Ketahuilah, Allah ciptakan hidup dan kematian itu. Allah hanya ingin lihat siapa di antara kita yang terbaik amalan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Begitu banyak sudah kenikmatan yang Allah berikan dan kita pergunakan. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita duduk dalam majlis ini, kalaulah sekiranya kita hendak menghitung satu demi satu kenikmatan yang sudah kita pergunakan, sungguh tidak akan pernah sanggup dan bisa kita untuk menghitungnya. Ketahuilah, ternyata Allah tidak minta itu. Akan tapi di atas segala nikmat yang sudah kita pergunakan ini, Allah hanya minta untuk kita bersyukur di atasnya. Tidak jauh dari itu. Maka kesyukuran inilah yang akan membuat kita mulia, bahagia dunia dan akhirat kita. Maka dari itu, para saudara yang dimuliakan Allah, hadirnya bulan Ramadan nanti hendaknya memang betul-betul adalah kehadiran yang kita nanti-nanti. Karena jauh masih sedikit amal soleh yang kita miliki. Bahkan kalau kita hitung dosa, kita mungkin lebih banyak kemaksiatan yang kita kerjakan ketimbang kebaikan. Maka hati mengajak kita semuanya, mari kita maksimalkan kesempatan yang Allah beri itu untuk kita bisa menunaikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena masa kehidupan ini akan berakhir. Setiap kita yang hidup di dunia ini akan memiliki ambang batas yang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi orang yang sadar dengan itu, dia jauh mempersiapkan dirinya untuk menjelang kematiannya. Maka Ramadan besok, mari kita canangkan Ramadan yang terbaik yang kita miliki. Innallaha